Ya, Fitriani. Nama masnya juga bisa masuk. Perkenalkan, saya Hidran, analisis ilmu yang hari ini jaga di ruang ADA kita. Ngomongin sebenarnya. Ini Mbak Oktavia Fitriani, terus alamatnya mana Mbak? Tanggal lahirnya? 2007 ya, 16 Oktober 2007 ya, tanggal lahirnya, usianya sekarang 16 tahun. Terus masnya Mas Chandra sudah bawa surat-surat kelengkapannya untuk syarat-syarat caten ya Pak ya. Ya. Jadi nanti ini nanti saya periksa ya, pemeriksaan fisik, nanti ada pemeriksaan laporan, juga nanti ada imunisasi BD untuk caten ya. Ini saya periksa di badan sama berat badan dulu ya Pak ya. Beratnya 60 kilo, 61 ya. Maaf ya Mbak ya, saya tinggi. Saya periksa tensi dan ya payudara dan normal ya, tensinya 120. Ini kita buat dua-duanya. Tidak ada operasi, tidak ada. Oke. Sudah laporan guys, sudah diperiksa. Untuk hasil labnya ini Mbak Oktavia HP-nya 9,4. HP-nya 9,9, jadi kurang ya.
Terus untuk periksa urin TPS-nya hasilnya negatif, itu untuk memeriksa kehamilan, apakah hamil atau tidak. Jadi urinnya negatif. Kemudian untuk penyakit menular seperti HIV, sifilis itu juga negatif. Cuma HB-nya ini yang agak kurang ya. Jadi harusnya paling tidak 12 gitu. Kemudian untuk itu masih tadi jadi Mbak Octavia ini kalau caten itu kan memang kita harus mempersiapkan kondisi sebaik mungkin, terutama untuk kondisi itu sebelum hamil. Kemudian untuk HB-nya juga harus normal sebelum hamil. Kemudian cara supaya nutrisinya bagus, Mbak Octavia ini harus banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung asam folat, kemudian B12, kemudian vitamin E, vitamin B12, vitamin E. Sudah pernah baca di buku atau di internet, di YouTube, kalau makanan yang mengandung asam folat itu apa saja, makanan yang bergizi itu apa saja, sudah paham ya. Harus banyak mengkonsumsi sayur-sayuran berwarna hijau, buah, kemudian banyak mengkonsumsi ikan, daging, telur, buah-buahan, susu, kacang-kacangan, itu juga bagus untuk pemenuhan gizi, folat, dan vitamin E, juga vitamin B12. Oke. Kemudian Mbak Octavia ini untuk usianya kan masih 16 ya, 16 tahun. Jadi sebenarnya kalau sesuai untuk kesehatan itu yang hamil itu kalau bisa usianya itu minimal 20 itu sudah 20 tahun sampai 30 tahun itu masih masih bagus untuk usianya. Tapi kalau masih di bawah usia 20 tahun, apalagi masih 16 tahun, ini Mbak Octavia ini termasuk yang masih di bawah umur ya. Jadi kalau bisa nanti kalau pas hamil itu ditunda dulu, ditundanya nanti masih bisa pakai kondom ya. Nggak kepengen putra langsung kok atau boleh ya. Jadi kalau bisa ditunda dulu sampai usianya cukup untuk siap hamil, karena kalau di bawah umur 20 kan masih alat-alat kehamilan, rahimnya juga masih muda, masih belum matang, belum siap untuk dibuahi atau untuk bayi atau bertumbuh di sini. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk makanan yang harus dipenuhi tadi, saya harus banyak mengandung apa tadi? Itu untuk gizinya supaya baik, karena sekarang kan sudah maraknya banyak terjadi kasus stunting. Sudah pernah dengar kasus stunting? Sudah tahu? Saya jelaskan ya. Kalau stunting itu gagal tumbuh nih Mbak. Jadi kita usahakan sebelum hamil, ibu-ibu yang hamil itu dikasih medis gizinya bagus. Kalau Mbak Octavia ini sudah termasuk gizinya sudah bagus ya. Kemudian tapi untuk usianya itu nanti yang muda. Kemudian selama kehamilan nanti harus diperiksa, kemudian banyak mengkonsumsi makanan bergizi. Kalau stunting itu nanti dia di bawah umur 2 tahun itu gagal tumbuh, tidak bisa bertumbuh seperti anak-anak seusianya, tidak bisa normal seperti anak seusianya, misalnya pendek. Tahu ya? Jadi banyak makanan bergizi itu untuk mencegah salah satunya stunting tadi. Selain banyak sekali yang harus dilakukan, selain gizi juga harus imunisasi lengkap, imunisasi eksklusif besok kalau pas sudah melahirkan, Mbak. Kemudian tadi untuk asam folat tadi juga bagus untuk kesuburan ya. Asam folat yang mengandung zinc, vitamin E itu bagus untuk kesuburan. Kalau misalnya orang nikah kan pasti pengennya punya
keturunan yang sehat, yang pintar gitu ya. Cuman kalau Mbak Octavia ini memang harus dijaga dulu ya Mbak ya, sebagai kenapa kok menikah di usia masih muda? Ini atas keluarga yang menyuruh, bukan keinginan Mbak sendiri ya. Jadi harus dilihat gitu ya. Kemudian untuk imunisasi TB tadi sudah dilakukan ya, tujuannya itu untuk tadi memberikan perlindungan terhadap penyakit tetanus. Oke. Kemudian untuk nanti Mbak Octavia nanti diberikan tablet tambah darah dan asam folat karena HB-nya 9,9, jadi nanti tablet tambah darahnya diminum setiap hari, minum 1 tahun. Cara minumnya pakai air putih, tidak boleh pakai teh, tidak boleh pakai susu. Kalau ada jus jeruk harus jus, karena nanti penyerapannya juga lebih terserap untuk zat besinya. Kemudian untuk asam folatnya itu juga nanti diminum. Jadi untuk persiapan nanti kalau hamil supaya benar-benar sehat, gizinya untuk mencegah kecacatan dan lain-lain. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya Mbak untuk gizi dan tablet tambah darah dan juga asam folat. Kemudian ada yang ingin ditanyakan Mbak? Sampai di sini tidak ada, oke? Jadi usahakan memang harus sehat ya Mbak Octavia sebelum hamil nanti. Usahakan dibedah dulu, terus ini nanti Mbak Octavia diberikan untuk ke RSUD Tempat ini konsultasi dengan psikolog. Kemudian karena usia jadi masnya ya sudah apa nanti disampaikan juga untuk ditunda, jangan sampai dini karena untuk kesehatan ibu dan calon bayi akan rencana menikah tanggal berapa? Oh belum tahu, jadi ini untuk ke KUA dulu pendaftaran, terus nanti untuk rencana menikahnya belum tahu tanggal berapa. Ya, saya ditunda dulu sama itu ya hingga 2 tahun. Oh gitu ya, sampai usianya cukup matang untuk hamil dan melahirkan saya biar dengan sehat, bayinya sehat, pintar. Tidak ada yang ingin ditanyakan, sudah jelas. Terima kasih Mbak Octavia, semoga lancar, sehat-sehat selalu, tidak terjadi gangguan macam-macam, tidak PR-nya banyak makan makanan yang mengandung zat besi ya, karena nanti kontrol lagi 1 bulan untuk cek itu ya.